Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, anak-anak ibu semua, kembali lagi kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita semua terlebih dahulu berdoa, meminta berkat kepada Tuhan supaya kita diberi kepintaran, kebijaksanaan dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu semua setelah selesai berdoa, anak-anak ibu semua kembali mempersiapkan buku petik 2B-nya. Kembali mempersiapkan buku petik 2B-nya. Anak-anak ibu semua silahkan membuka buku petik 2B-nya halaman 11. Halaman 11. Kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Bermain di lingkunganku dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita akan belajar muatan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang muatan matematika. Anak-anak ibu bisa semua buka bukunya halaman 11. Anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 11 dalam muatan matematika materi kita pada pagi hari ini. Setelah selesai anak-anak ibu membuka semua bukunya, perhatikan semua bukunya. Perhatikan semua bukunya. Hari ini anak-anak ibu semua kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Hari ini kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Anak-anak ibu semua, perkalian maksudnya merupakan penjumlahan berulang dalam suatu bilangan. Perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dalam suatu bilangan. Anak-anak ibu semua bisa dilihat, perhatikan dulu semua bukunya. Anak-anak ibu perhatikan semua bukunya. Di sana ada cerita yang akan ibu baca. Beni, Rio, dan Agung sedang bermain kelereng. Beni, Rio, dan Agung sedang bermain kelereng. Anak-anak ibu perhatikan semua buku petik 2B-nya. Mereka bermain di halaman rumah Beni. Mereka bermain di halaman rumah Beni. Setiap anak meletakkan 5 kelereng. Setiap anak meletakkan 5 kelereng. Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng seluruhnya? Pertanyaannya, berapa jumlah kelereng seluruhnya? Cara mengerjakannya anak-anak ibu dalam perkalian sebagai penjumlahan berulang. Di sana tadi ada 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Di sana ada 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Mereka memiliki masing-masing 5 kelereng. Satu anak memiliki 5 kelereng. Bagaimana cara mengerjakannya dalam penjumlahan bilangan? Kita lihat. Tadi dikatakan, perhatikan PowerPoint ibu. Perhatikan PowerPoint ibu, sekalian perhatikan buku petikmu. Kita lihat tadi, perhatikan gambar berikut. Di sini tadi kelereng yang dimiliki Beni ada 5. Kelereng yang dimiliki Beni ada 5. Kita tulis 5. 5. Di sana ada kelereng 5 yang dimiliki oleh si Beni. Yang kedua berarti
Tadi pertanyaannya berapa jumlah kelereng seluruhnya? Berarti kita melakukan penjumlahan. Nah, penjumlahan berulang. Nah, jadi kita akan letakkan tanda penjumlahan. Nah, tanda tambah. Nah, setelah itu kelereng yang dimiliki Rio ada 5 juga tadi. Nah, kelereng yang dimiliki Rio ada 5 juga tadi. Nah, kita letakkan lagi di bawahnya angka 5. Nah, supaya anak-anak ibu tidak keliru dalam melihat angka dan jumlah kelereng tersebut. Nah, setelah itu, kita tadi melakukan penjumlahan. Nah, maka kita letakkan tanda penjumlahan yaitu tanda tambah. Nah, yang terakhir kelereng yang dimiliki Agung ada 5 juga. Nah, kelereng yang dimiliki Agung ada 5 juga. Nah, anak-anak ibu, di sana tadi ada 3 orang anak yang sedang bermain kelereng. Nah, mereka masing-masing memiliki 5 kelereng. Nah, mereka masing-masing memiliki 5 kelereng. Nah, bagaimana cara mengerjakan penjumlahan berulang? Nah, seperti ini. Nah, kita lihat tadi kelereng yang dimiliki Beni yaitu 5. Nah, kita disuruh untuk melakukan penjumlahan. Nah, kalau kita melakukan penjumlahan berarti kita menggunakan tanda tambah. Nah, tanda tambah, tanda penjumlahan. Nah, kelereng yang dimiliki Beni tadi ada 5. Nah, yang dimiliki Rio ada 5. Nah, sedangkan yang dimiliki Agung juga ada 5. Nah, di sini anak-anak ibu, setelah kita melihat ataupun membuat angka dalam kelereng tersebut, nah, di sini kita akan menjumlahkan ketiga kelereng tersebut. Nah, ketiga kelereng tersebut. Nah, kita jumlahkan yang pertama ada 5 ditambah 5. Nah, 5 ditambah 5 berarti 10. Nah, 10. Nah, setelah 5 ditambah 5 10, maka 10 ditambah 5 menjadi 15. Nah, maka 10 ditambah 5 menjadi 15. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ada kelereng jumlahnya 15. Nah, jumlah yang dimiliki mereka semua, kelereng mereka bertiga semua yaitu 15 ketika digabungkan semua. Nah, mengapa 15 Bu Guru? Karena mereka masing-masing memiliki 5 kelereng. Nah, karena mereka masing-masing memiliki 5 kelereng. Nah, maka jumlah keseluruhan kelereng mereka bertiga yaitu 15. Nah, 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 15. Nah, jadi jumlah kelereng mereka bertiga yaitu 15 kelereng. Nah, inilah anak-anak ibu cara mengerjakan penjumlahan berulang. Nah, cara mengerjakan penjumlahan berulang. Di sini ada 3 kali penjumlahan bilangan 5. Nah, ada 3 kali yang dilakukan dalam penjumlahan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama. Nah, dapat ditulis dalam kalimat matematika 3 dikali 5. Nah, 3 dikali 5. Nah, dapat ditulis dalam kalimat matematikanya 3 dikali 5. Nah, dari mana 3 dikali 5 tersebut? Nah, jumlah angka 5-nya ada
3. Nah, jumlah angka 5-nya ada 3. Nah, 3 dikali berapa bilangannya? Ada 5. Nah, berarti 3 dikali 5 jumlahnya ataupun hasilnya 15. Nah, anak-anak ibu semua, jadi kelereng yang dimiliki ketiga anak tersebut, Beni, Rio, dan Agung, setelah disatukan ataupun disamakan keseluruhannya, terdapat 15 kelereng yang dimiliki mereka. Nah, ada 15 kelereng yang dimiliki mereka. Nah, kita lihat selanjutnya. Perhatikan dulu bukunya. Nah, di sana kita lihat perkalian merupakan penjumlahan berulang dalam suatu bilangan. Nah, perhatikan contoh perkalian bilangan lainnya berikut. Nah, nomor 1 kita lihat 3 dikali 4. Nah, nomor 1 kita lihat di sana 3 dikali 4. Nah, bagaimana cara penjumlahan berulangnya? Nah, penjumlahan berulangnya kita lihat angka 4 yang di belakang. Nah, angka 4 yang di belakang dibuat menjadi 3 penjumlahan. Nah, dibuat menjadi 3 penjumlahan. Nah, 3 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, 12. Nah, 3 dikali 4 juga sama 12. Nah, 4 tambah 4 tambah 4 juga hasilnya tetap 12. Nah, begitu juga dengan nomor 2. 6 dikali 5. Nah, 6 dikali 5. Berarti angka 5-nya ditambahkan ataupun dijumlahkan 6. 6 bilangan 5. Nah, 6 bilangan 5 yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 6 kali penjumlahan 5-nya. Nah, jadi hasilnya 30. Nah, anak-anak ibu, di sana dalam 6 kali 5 ini kita membuat bilangan angka 5 sampai 6 kali dalam penjumlahan. Nah, begitu juga dengan nomor 3. Kita buat paling samping, kita lihat 7 dikali 9. Nah, 7 dikali 9. Bisa juga mengerjakannya anak-anak ibu seperti yang nomor 3 tersebut. Nah, 7 dikali 9. Nah, berarti di sini angka 9-nya kita buat ataupun kita jumlahkan dengan 7 angka bilangan 9. Nah, 7 yang dijumlahkan dalam bilangan 9. Nah, kita lihat 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sampai 7 bilangan 9-nya dijumlahkan. Nah, sama tetap hasilnya 63. Nah, anak-anak ibu, begitulah cara mengerjakan perkalian penjumlahan berulang dalam suatu bilangan. Nah, sekarang lihat PowerPoint ibu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, lihat PowerPoint ibu dan perhatikan juga sekalian bukunya. Nah, di sana ada ibu buat gambar bola. Nah, berapa jumlah bola tersebut? Nah, berapa jumlah bola tersebut? Nah, kita lihat. Jumlah bola tersebut ada 12. Nah, jumlah bola tersebut ada 12. Nah, bagaimana cara membuat perkalian penjumlahan berulang? Nah, dalam membuat perkalian penjumlahan berulang, nah, anak-anak ibu, di sana ada
12 bola. Ada 12 bola. Nah, ada 12 bola. Jadi anak-anak ibu, dalam membuat perkalian sebagai penjumlahan berulang, kita dapat membuatnya 3 dikali 14. Nah, dari mana 3 dikali 14? Nah, kita lihat. Kita hitung mulai dari atas sampai bawah. Yang bagian pertama ada 1, 2, 3 bolanya. Nah, 3 mulai dari atas sampai di bawah ada 3 baris. Nah, jadi kita tuliskan 3 dahulu. Nah, setelah itu kita membuat perkalian. Nah, perkalian dihitung ke belakang. Ada berapa baris? Ada 4 baris. Nah, jadi di sana kalau kita membuat perkalian bilangan, bisa kita buat 3 dikali 14. Tetap jumlahnya 12. Nah, tetap jumlahnya 12. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada 12 juga bola. Nah, tetapi berbeda jumlah, maksudnya berbeda cara peletakannya. Nah, sedangkan di samping tadi ada 12 bola juga, tetapi dia hanya 4 baris ke samping. Nah, 4 baris ke samping, sedangkan di samping juga ada 4 baris ke samping. Nah, sama-sama jumlahnya 12. Nah, tetapi bisa kita buat ataupun membalikkan angka bilangan tersebut, tetapi jumlahnya ataupun hasilnya tetap 12. Nah, bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, di sampingnya tadi 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4 juga 12. Nah, 4 dikali 3 juga 12. Nah, anak-anak ibu, bisa kita balikkan bilangan yang kita kalikan, tetapi jumlahnya tetap sama, hasilnya tetap sama. Nah, kedua perkalian tersebut tetap jumlahnya sama, sama-sama 12. Cuman perbedaannya peletakan angka bilangan. Nah, kalau di samping tadi yang pertama, angka 3 di depan. Nah, kalau gambar yang kedua, angka 4-nya yang di depan. Nah, yang pertama 3 dikali 4 juga 12. Yang kedua 4 kali 3 juga 12. Nah, anak-anak ibu, walaupun berbeda tempat atau letak bilangannya, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, hasilnya tetap sama, tidak akan berbeda. Nah, hasil dari 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Sama-sama menghasilkan 12. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat. Walaupun posisi bilangan ditukar. Nah, seperti yang Bu jelaskan tadi. Walaupun posisi bilangannya ditukar. Yang angka 3-nya duluan atau angka 4-nya duluan, tetapi hasil perkalian akan tetap sama. Nah, tetapi hasil perkalian akan tetap sama walaupun posisi bilangan ditukar. Nah, seperti yang 3 kali 14 dengan 3 dikali 4 dengan 4 dikali 3. Nah, di sana anak-anak ibu, 3 kali 4 ataupun 4 dikali 3 tetap hasilnya sama. Tetap hasilnya sama walaupun posisi bilangannya ditukar. Sifat tersebut dinamakan sifat pertukaran perkalian. Nah, sifat pertukaran perkalian. Nah, kita lihat lagi contohnya yang lain. Di sini kita lihat, coba sebutkan bentuk perkalian berdasarkan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng. Nah, di sini kita akan menggunakan penjumlahan. Nah,
Kita letakkan dulu angka 5. Nah, setelah itu kita letakkan tanda tambah. Kita letakkan tanda tambah. Nah, kita lihat kotak yang ketiga. Ada berapa jumlahnya kelerengnya? Ada 5. Nah, ada 5 lagi jumlah kelereng. Nah, kita letakkan lagi angka 5 di bawahnya. Nah, kita lihat kotak yang ketiga. Ada 5 juga kelereng. Nah, ada 5 kelereng. Nah, anak-anak ibu, dalam ketiga kotak tersebut ada jumlahnya 5 kelereng dalam satu kotak. Nah, dalam satu kotak ada 5 jumlahnya kelereng. Nah, bagaimana cara membuat penjumlahan berulangnya? Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi. Nah, 5 ditambah 5 menjadi 10. Nah, 10 ditambah 5, 15. Nah, anak-anak ibu, ketika kita menjumlahkan ketiga kotak tersebut, terdapat 15. Kotaknya kurang satu lagi, maaf ibu, sorry ya. Kotaknya ternyata ada satu lagi, yaitu 5 kotak lagi. Maksudnya 5 kelereng lagi dalam kotak tersebut. Nah, 5 kelereng dalam kotak tersebut. Nah, jadi bisa kita jumlahkan anak-anak ibu semua. Jumlah keseluruhan kelereng tersebut yang ada 4 kotak tersebut, jumlahnya adalah 20. Nah, jumlahnya adalah 20. Jumlahnya adalah 20. Bagaimana tadi cara mengerjakannya? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Nah, hasilnya 20 ketika 4 kotak tersebut dijumlahkan. Nah, terdapat 20 kelereng dalam 4 kotak tersebut. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Di sini kita lihat lagi nomor 2. Ada 7 kelereng. Nah, 7. Nah, anak-anak ibu bisa dilihat semua. Ada 7 kelereng kotak pertama, ada 7 kelereng kotak kedua, ada 7 kelereng kotak ketiga. Nah, jadi jumlahnya 21 kelereng dari ketiga kotak tersebut. Nah, itulah anak-anak ibu cara mengerjakan penjumlahan ataupun perkalian dalam penjumlahan berulang. Nah, anak-anak ibu semua, ibu akan mengirimkan video pembelajaran kita, video materi kita ini, supaya anak-anak ibu bisa kembali membuka video ini untuk mengerjakan tugasnya nanti. Nah, anak-anak ibu semua, itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang muatan matematika dalam perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, inilah materi kita hari ini untuk muatan matematika. Nah, nanti ibu akan kirimkan videonya. Nanti ibu akan kirimkan ataupun share linknya ke grup kita, grup WA. Nah, di sana nanti anak-anak ibu bisa lihat videonya. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu muatan matematika. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, tetap jaga kesehatan bagi anak-anak ibu semua walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Nah, supaya anak-anak ibu tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Selamat belajar. Nah, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.